Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Action! Pendukung berat Anies udah sadar kalau Anies pemecah belah bangsa. Abah ya Anies Baswedan, terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga terhadap diri saya. Saya berdarah-darah kemarin proklamirkan tersihir oleh mulut manis lewat kata-kata manis, bukan melainkan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah yang lama tidak muncul ke permukaan dan selama ini dianggap tidak memiliki karya yang nyata, terutama ketika yang bersangkutan menjabat sebagai seorang gubernur. Padahal nggak demikian, ya kan? Ternyata teman-teman ya, patung bambu yang selama ini kita tertawakan ya, patung bambu buatan Abah yang selama ini kita tertawakan sebagai sebuah karya yang tidak jelas dan tidak berguna, ternyata kita salah dan saya harus mengakui kesalahan itu dengan hati yang terbuka. Kenapa demikian? Karena faktanya patung bambu itu tidak hanya bisa bertahan dalam waktu yang lama teman-teman ya. Karena dulu kan diragukan bambu itu berapa sih usianya, 4 bulan udah rusak. Ternyata patung bambu tersebut bertahan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan lama-lama bisa hidup. Tiba-tiba muncul kakinya dan patung itu bisa berjalan, bahkan berjalan di atas laut. Karena kini beredar sangat viral di media sosial teman-teman ya, sebuah video yang memperlihatkan seekor patung bambu yang kini sudah bernyawa ya, patung bambu buatan Abah yang bisa berjalan-jalan sendiri di atas laut. Kalau tidak Abah, mana mungkin ada orang yang bisa membuat macam kayak gitu? Nggak bisa. Selain itu teman-teman, juga ada kabar dari salah satu anak Abah yang sangat militan, yang kalau ngomong itu sangat menyakitkan ya, yang tiba-tiba saja tidak ada hujan dan juga tidak ada angin. Kok tiba-tiba waras dia ya? Mungkin saja obatnya cocok gitu ya, sehingga mabuk kecubungnya itu akhirnya sembuh. Jadi begini, katanya ya, dia itu baru sadar bahwa Abah itu ternyata adalah pemecah belah bangsa. Lah kok baru tahu kamu Trun, Kak Trunwati, Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Kang Deddy Mulyadi kalah bos. Mana karyanya Kang Deddy Mulyadi? Aduh, coba bandingkan nih dengan karyanya Getah-Getih Bambu ya kan. Kang Deddy Mulyadi nggak ada apa-apanya bos. Apa Kang Deddy Mulyadi? Bangun jalan. Ya elah, bangun jalan. Ini dong ya kan, bingit bambu getah-getih tuh. Apa lagi karya Kang Deddy Mulyadi? Coba sebutin apa sih karya Kang Deddy Mulyadi? Jembatan. Ya elah, jembatan.
ini dong, bambu ya kan, keren. Udah dah, kalau urusan calon-calon presiden ini paling jago nih calon presiden nih. Mudah-mudahan seumur hidup lah ya menjadi calon presiden. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis Kurang ajar ya. Siapa yang bikin ini? Hah? Yang bikin AI barusan siapa? Kurang ajar ya. Itu patung bambu. Kalau orang Jawa Timur bilang patung bambu puletan ya. Kok bisa ujung-ujungnya itu bisa jalan itu loh. Ha? Kok banyak kakinya itu loh. Astagfirullah. Astagfirullah. Mohon maaf ya bang. Saya numpang ketawa bang. Bulan puasa ya kan. Aduh. Udah lanjut. Bikin pusing. Mules perut, lanjut. Ada. Abah dan kru-krunya gagal syuting pencitraan, pemerannya kecolek pohon kelapa. Ada. Itu pohon kelapa nggak kenapa ya? Disambar petir ya? Hah? Disambar petir. Mohon maaf ya bertanya ya. Kok pohon kelapanya sih? Kenapa nggak abahnya gitu? Ampun, lanjut. Pendukung berat Anies udah sadar kalau Anies pemecah belah bangsa. Wabarakatuh. Untuk seluruh rakyat Indonesia, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Abah ya, Anies Baswedan ya, terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga terhadap diri saya ya. Saya berdarah-darah kemarin yang memproklamirkan mendukung Anda gitu loh ya, memproklamirkan diri mendukung Anda di era Pilpres kemarin. Bahkan saya sampai terpenjara 2 kali ya. Memang bukan suruhan Anda sih, saya mendukung Anda atas kemauan saya sendiri ya. Saya tersihir racun sangga ya, saya tersihir gimana Anda ingin menjadi pemimpin di negeri ini gitu loh. Karena jujur ya, selain saya juga banyak rakyat Indonesia yang merindukan sosok pemimpin yang benar-benar mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari titik balik ujung tombak gitu. Negara Indonesia ini dijadikan hancur lebur semenjak era reformasi tahun 98. Banyak rakyat Indonesia merindukan itu gitu loh ya. Sosok pemimpin seperti almarhum Haji Muhammad Soeharto. Seperti itu. Makanya banyak rakyat Indonesia yang tersihir sehingga mendukung Anda. Seperti itu Pak Anies ya. Tapi setelah saya perhatikan ya lewat sosial media ini ya, segala macam pengalihan isu, pengalihan berita, penggiringan opini ya, yang begitu takut akan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan begitu takut akan TNI, akan militer, begitu takut akan orang-orang yang bersih ya, Pak Purbaya segala macam, Pak ST Burhanuddin ya, kejaksaan segala macam semua ya, supaya diturunkan Pak ST Burhanuddin dan segala macam ya, influencer bayaran yang bergerak di sosial media ya, sama dengan pendukung Anda gitu loh ya, sama kayak pendukung Anda, pendukungnya anaknya Riza Halid itu sama, saya lihat semua ya Pak Anies. Jadi ya saya ingin mengingatkan ya kepada seluruh rakyat Indonesia
jangan mau rasa nasionalis kita jangan sampai ya, dan jangan mau rasa nasionalis kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini demi anak cucu kita ya tersihir oleh mulut manis ya, lewat kata-kata manis ya, bukan melainkan tindakan seperti itu gitu ya, kata-kata manis. Karena ternyata ya partai-partai yang dulu pernah mendukung Anda gitu loh ya, yang sekarang Anda jelekan ya, tersandera pengusaha, tersandera penguasa apa segala macam. Memang siapa yang dulu mendukung Anda gitu loh. Ternyata 2014 ya Pak Anies ya, Abah Anies, Anda mengikuti konsesi Partai Demokrat ya, Partai Demokrat 2014. Dan di 2017 ternyata Anda didukung maju pilkada oleh Partai Gerindra dan Partai PKS ya, kalau tidak salah ya. Dan juga di waktu musim presiden kemarin, Pilpres ya, di 2024, Anda didukung oleh Partai Nasdem, PKS dan PKB ya. Seperti itu kalau tidak salah ya. Ya sekarang Anda berkata ya, partai-partai penguasa tidak bisa berkutik di sandra apa segala macam. Dulu siapa yang mendukung Anda gitu loh ya. Dan ternyata Anda tiap belusukan datang kemana ya, datang ke sini dijadikan raja ya, disuapin apa segala macam oleh rakyat Indonesia yang merindukan sosok yang jujur gitu. Anda menikmati seperti raja gitu loh ya. Dan ternyata Anda belusukan ke daerah mana, Anda datang, Anda dibaptis ya, diberikan nama lain Yohanes, Anda diam ya. Anda apalah pendekatan terhadap orang-orang oligarki itu ya, orang-orang oligarki, kelenteng apa segala macam ya. Anda menjual agama, selain itu Anda menjual agama gitu loh, demi ambisi Anda menjadi RI 1, menjadi presiden ya, Pak Anies ya, menjadi presiden. Makanya saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jangan lupa lagi ya, sama-sama belajar sejarah ya, tentang Partai PKI yang sebenarnya itu berdiri ya, Partai PKI sayap kiri itu berdiri dari gerakan agama Islam ya, dari agama Islam yang terpecah menjadi dua ya, PKI itu terpecah menjadi dua, sayap kiri seperti itu ya. Makanya jadi janganlah Anda terus ya Pak Anies, Anda terus menyuduti, Anda terus memanas-manasi. Kalau Anda tidak mau bersatu ya Anda aja seperti itu gitu loh. Jadi Anda jangan terus memanas-manasi. Katanya Anda orang pintar, Anda ingin menjadi negarawan seperti itu. Jangan terus memanas-manasi rakyat Indonesia seperti inilah, bla 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 bla, hanya untuk demi ambisi gitu loh. Ambisi Anda menjadi RI 1, menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya untuk seluruh rakyat Indonesia, yuk mari kita cerdas bersama ya, mari kita cerdas bersama. Jangan sampai rasa nasionalis kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya, demi untuk kelangsungan anak cucu kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya, demi untuk menuju Indonesia emas ya. Ya, Indonesia emas-emasnya nanti gitu loh, bukan nyungsep yang seperti omongan saya di Pilpres kemarin ya. Indonesia nyungsep ya, di lumpur kubangan babi, di lumpur got yang paling dalam. Saya berkata seperti itu, jangan sampai seperti itu ya. Rasa nasionalis kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya, demi untuk ambisinya ya, menjadi RI 1, menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh ya. Ya seperti itu loh ya, untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jangan mau lagi kita diprovokasi, jangan mau lagi kita diadu domba ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, makanya saya katakan ya, alhamdulillah ya, terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menotis suara saya, perjuangan suara saya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan Anda jadikan program unggulan Anda Astacita gitu loh ya, di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Terima kasih ya untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Mari kita mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan program Astacita itu ya, demi untuk menuju Indonesia emas, seemas-emasnya nanti ya, bukan Indonesia bubar yang telah mereka wacanakan gitu loh ya. Mereka telah wacanakan untuk generasi anak cucu kita di negeri sendiri ya. Selain di negara kesatuan Republik Indonesia ini, anak cucu kita memang telah dipersiapkan bodoh selama ini dari era reformasi tahun 98, dipersiapkan bodoh, dipersiapkan jadi kacung, dipersiapkan miskin ya.
segala macam ya, menjadi kacung, menjadi budak di negeri sendiri ya, untuk anak cucu kita nantinya gitu loh ya. Pergerakan percobaan pembuatan makar kemarin menurunkan citra pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya di bulan Agustus 2025. Sekarang makanya ya pergerakan komunis gaya baru ya ingin menurunkan lagi ya, menurunkan citra TNI di mata seluruh rakyat Indonesia. Makanya seluruh rakyat Indonesia itu udah pinter ya, udah pinter. Makanya kemarin ya orang-orangnya Anies Baswedan ya seperti Ferry Irwandi ya ingin dilaporkan kan ya, dilaporkan oleh TNI ya. Tapi polisi menutupi, tidak mau ditangkap oleh polisi. Ya, polisi menutupi siapa itu Ferry Irwandi. Makanya sesuai omongan saya katakan Ferry Irwandi adalah artis pemantik kembang api ya, untuk percobaan pembuat makar ya, dan pengantin ya untuk siap diledakkan ya di kemarin ya bulan September 2025 kemarin, seperti itu gitu loh ya. Dan juga ternyata Pak Anies ya, sebelum rakyat Indonesia kenal dengan Jokowi ya, Anda jejak digitalnya memang Anda yang mengatakan sendiri Anda kenal Jokowi justru ya, dari Jokowi masih menjadi walkot Solo periode pertama kali gitu loh ya. Bahkan Anda sudah banyak ngobrol, sudah banyak diskusi, pastinya Anda tahu gitu loh siapa Jokowi juga yang sebenarnya, keturunan Jokowi siapa. Dan juga ya, dan juga apa ya, banyak lah ya, banyak. Dan juga segala macam ya tentang partai-partai politik yang dulu mengusung Anda katakan. Makanya saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia ya, hati-hati ya, hati-hati dari kata-kata manis yang tersirat ya, terbuai dari omongannya Anies Baswedan ini, Bapak Anies Baswedan ini. Kata-kata manis yang dia telah keluarkan nih, orang-orang berduit aja, orang-orang petinggi ya, orang-orang petinggi dari partai yang selama ini telah mengusung dia lupakan gitu loh. Apalagi rakyat Indonesia yang cuma punya harapan ya untuk memimpin negeri ini gitu, untuk memimpin negeri ini nantinya gitu loh ya. Apalagi cuma rakyat Indonesia ya. Makanya hati-hati untuk kalian ya, rasa nasionalis kalian, rasa nasionalisme kalian ya, rasa cinta tanah air kalian jangan sampai dimanfaatkan ya oleh orang yang begitu berambisi, menggebu-gebu ingin menjadi RI 1, ingin menjadi RI 1 ya. Salam waras ya, salam waras, salam waras ya, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bravo negara kesatuan Republik Indonesia, bravo negara kesatuan Republik Indonesia, bravo negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pertanyaannya, kenapa kok baru sadar sekarang, Drun? Kak Drunwati. Iya, bagi teman-teman yang mengikuti reaction politik ya sejak lama, terutama sejak masa Pilpres 2024 lalu, tentu teman-teman tidak asing dengan anak abah yang baru saja kita saksikan ya, yang embacot sampai hampir 10 menit ya kan. Iya, memang dulu pernah di penjara. Kalau udah ngomong ya kan, saya dulu mikir ini orang kayaknya kelainan jiwa atau gimana ya. Kok omongannya kayak benci aja sama Jokowi. Nah, ya kan, baru saja kita saksikan bareng-bareng ya bacotan terbarunya bahwa sebetulnya Abah tuh yang itu pemecah belah bangsa. Abah siapa, Bang? Abah Nepal. Abah One Ibon ya kan. Saya sih no comment ya. Walaupun saya berharap Kak Drunwati barusan itu sembuhnya permanen gitu ya. Mungkin obatnya cocok sehingga mabuk kecubungnya itu bisa sembuh. Saya berharap nggak kumat-kumat lagi. Tapi ya bagaimanapun dia kan anak abah ya kan. Mantan anak abah. Cara bicaranya aja macam kayak gitu. Jadi saya nggak mau komentar lebih banyak karena khawatir besok-besok dia kumat lagi gitu. Dia mabuk kecubung lagi gitu loh. Lanjut Bagi para pemuja Pak Jokowi, saya sarankan satu hal, bertobatlah. Kalian adalah Hei, masih pembenci Pak Jokowi, bertobatlah. Jangan sok alim deh menceramain pendukung dan pecinta Pak Jokowi. Sah-sah saja mereka mencintai Pak Jokowi, karena mungkin mereka merasakan manfaat yang selama ini Pak Jokowi kerjakan sebagai presiden. Lah, kamu kan merasa junjunganmu kalah jadi presiden, sehingga kamu koar-koar gibah seperti ini, menjelek-jelekan, menghasut, memfitnah. Yang kau katakan mengkritik, bukan cacian. Hei masih, mengkritik itu tidak didasari oleh kebencian dan sakit hati.
Kalau kamu seperti ini namanya gibah yang termanipulasi oleh kebencian, sehingga mulutmu penuh dengan fitnaan-fitnaan dan ujaran kebencian. Jangan ikut-ikutan mengintervensi pendukung Pak Jokowi. Mereka punya pikiran sendiri, mereka punya keinginan sendiri. Siapa elu? Siapa elu? Nggak usah sok-sokan suci. Kamu sendiri yang harusnya bertobat dengan gibah seperti ini. Memfitnah, menjelek-jelekan itu yo dosa. Podo dosa nih, jadi ojo sok keminter. Ngono lho Mas. Ya sah-sah saja, biarkan mereka mencintai Pak Jokowi. Itu kan urusannya mereka. Ngapain kamu mengintervensi rakyat, ha? Emangnya kamu presiden? Emangnya kamu orang yang berkarya? Karyamu apa nang Indonesia iki, he? Ojo cangkeman toh. Silakan kamu mau membenci Pak Jokowi, silahkan. Tapi jangan mengajak-ngajak gitu loh, ya. Orang sebagian besar rakyat Indonesia itu cerdas kok. Dengan kamu seperti ini, jatuhnya kamu ini merasa jealous. Karena junjunganmu gak iso jadi presiden. Mana tau Mas? Gak usah sok-sokan kamu ngatur-ngatur kita. Lu siapa? Kita punya prinsip sendiri, kita punya keinginan sendiri. Itu urusannya mereka dengan Tuhannya. Itu urusannya mereka pribadi mereka sendiri. Mau bertobat kayak mau enggak kayak. Urusan mereka, bukan urusan elu. Emangnya masalah buat elu, ha? Kamu hanya insecure aja. Karena takut nanti mungkin kalau junjunganmu mau jadi capres lagi nggak dipilih rakyat. Ngono toh? Jadi cangkemmu kuwi lho yang harus diperhatikan. Jangan sok nyeramain orang dengan berdalih penelitian, harus pakai data kayak ini kayak itu kayak kamu udah data. Kalau Pak Jokowi itu korupsi, laporkan. Laporkan. Ora usah gibah. Ngono lho. Ojo cangkeman. Mereka punya hak apapun di sini, nggak usah kau intervensi. Jangan sok-sokan mengajarin lu siapa. Iya, begini ya, yang katanya tadi ya kan, para pemuja Pak Jokowi, para termul sadarlah begitu. Nah, karena dia ini belum ngeliat pernyataan anak abah yang bagian depan tadi ya kan. Jadi kita nggak perlulah banyak komentar mengomentari manusia-manusia koplak seperti ini, cukuplah kasihkan itu videonya anak abah yang bagian depan tadi. Ya, yang mengaku ya semacam kecewa, tertipu, ternyata abah adalah seorang pemecah belah bangsa. Ya mending jadi termul lah, ternak Mulyono daripada jadi ternak onta, apalagi ternak kebo. Aduh. Lanjut. Itu adalah contoh seorang khalifah yang dikenang sampai sekarang. 14 abad kemudian kita masih sebut Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3 tahun memimpin. Itu dia. Umar bin Abdul Aziz diingat 14 abad padahal hanya menjabat selama hampir 3 tahun, tidak sampai 3 tahun. Jadi dia tidak butuh 2 periode, dia tidak butuh 3 periode, nggak butuh. Jadi maksudnya apa Abah Anies? Nggak boleh Pak Prabowo menjabat sampai 5 tahun. Nggak boleh Pak Prabowo menjabat sampai 2 periode. Beda dengan kamu nih, kamu dulu aja kerja jadi Mendikbud aja dipecat gitu. Nggak nyampe 2 tahun, cuma 20 bulan menjabat sebagai Mendikbud. Karena kerjanya juga nggak jelas. Saya ingat tuh, dilantik tanggal 27 Oktober 2014. Terus dipecat tanggal 27 juga, bulan Juli 2016. Nah, jadi di sini jangan membanding-bandingkan, jangan berharap juga kamu jadi presiden. Nggak akan jadi presiden kamu nih, seumur hidup kamu sampai kamu kakek-kakek juga nggak akan jadi presiden. Udah diem aja, udah diem di Lebak Bulus ya, ngurusin itu apa ayam jago. Nah, itulah ya tipikalnya abah gitu loh, mengomentari orang tapi dia nggak sadar diri gitu. Tadi mengomentarin siapa itu? Khalifah siapa tadi? Harun Al-Rasyid atau siapa itu ya? Yang katanya hanya menjabat 3 tahun. Jadi nggak perlulah 3 periode. Nah juga sama ya kan? Anda kan sudah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya kan? Walaupun nggak genap ya kan?
segera diresafel. Juga pernah menjadi gubernur Jakarta. Ya udah cukup sekali aja, cukup sekali aja jadi menteri pendidikan sekali, ya kan, jadi gubernur Jakarta juga sekali, udah nggak usah nyalon-nyalonkan lagi, apalagi bermimpi jadi presiden, nggak usah. Kalau emang lu itu ya cara memimpinnya bagus seperti khalifah yang kau ceritakan itu, ya Anda akan dikenang sampai kiamat nanti, ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.